Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rasi dari kelas 12 MIPA 7, absen ke-21. Sebagai rangkaian dari ujian praktik sekolah pelajaran biologi, kali ini saya akan mempresentasikan praktikum yang telah saya lakukan, yaitu praktikum mengenai pertumbuhan bakteri dan pengawetan pada makanan, dengan guru pembimbing Bapak Asep Mulyana. Saya melakukan praktikum ini untuk membuktikan apakah penggunaan gula atau garam pada suatu bahan pangan tertentu dapat mempengaruhi laju pertumbuhan bakteri pada bahan pangan tersebut. Bahan dan alat yang digunakan antara lain cup plastik yang sudah dilabeli A, B, dan C, air mendidih, sendok, gula, tepung kanji atau gabung tapioka, garam pasir, mangkok plastik. Masukkan 2 sendok tepung kanji ke dalam mangkuk plastik. Tambahkan sedikit air mendidih ke dalam mangkuk, lalu aduk hingga mengental. Lakukan langkah tadi sebanyak 3 kali. Lalu masukkan ke cup yang dilabeli A, B, C. Stop. Masukkan 2 sendok gula ke dalam cup plastik yang dilabeli huruf B. Aduk hingga merata. Tambahkan 2 sendok garam ke dalam cup plastik yang dilabeli huruf C. Selesai. Taruh cup plastik di tempat yang lembab
dan diamkan selama 3 hari. Amatilah apa yang terjadi dengan campuran endapan tepung kanji. Setelah didiamkan selama 3 hari, larutan tepung kanji pada cup plastik berlabel A mengalami perubahan bau menjadi berbau busuk seperti susu basi, mengalami perubahan wujud menjadi endapan padat bertekstur lembut, dan mengalami perubahan warna menjadi sedikit lebih gelap. Campuran larutan tepung kanji dengan gula pada cup plastik berlabel B tidak mengalami perubahan bau, mengalami perubahan wujud menjadi kental, dan tidak mengalami perubahan warna yang signifikan. Campuran larutan tepung kanji dengan garam pada cup plastik berlabel C tidak mengalami perubahan bau, mengalami perubahan wujud menjadi kental, walaupun tidak sekental campuran pada cup plastik berlabel B. Terdapat gelembung-gelembung pada permukaan campuran dan tidak mengalami perubahan warna yang signifikan. Dari awal sampai akhir praktikum ini, cup plastik berlabel A ditaruh di kamar mandi yang merupakan tempat yang lembab dan bersuhu ruangan. Selain itu, cup plastik berlabel A ditaruh dalam posisi terbuka, sehingga terjadi interaksi antara oksigen dengan larutan tepung kanji. Setelah didiamkan selama 3 hari, larutan tepung kanji pada cup plastik berlabel A mengalami perubahan bau, wujud, dan warna. Hal ini membuktikan bahwa di dalam cup plastik berlabel A terjadi pertumbuhan bakteri, dan faktor-faktor seperti kelembapan yang tinggi, suhu ruangan, dan kontak dengan oksigen dalam waktu yang lama dapat menimbulkan pertumbuhan bakteri pada bahan pangan. Hasil pengamatan lainnya adalah setelah didiamkan selama 3 hari, tepung kanji pada cup plastik berlabel A permukaannya cenderung lebih kering ketimbang tepung kanji pada cup plastik berlabel B dan C yang permukaannya cenderung lebih basah. Hal ini cenderung bisa terjadi karena gula dan garam yang terlarut dalam air memiliki sifat hipertonik terhadap cairan di dalam bakteri dan tepung kanji. Hipertonik di sini berarti konsentrasi gula dan garam cenderung lebih besar ketimbang konsentrasi cairan di dalam bakteri dan tepung kanji. Adanya perbedaan konsentrasi ini menyebabkan adanya tekanan osmotik yang menyebabkan air yang ada di dalam bakteri terdorong keluar. Karena air dalam bakteri terdorong keluar, akhirnya bakteri kehilangan tekanan turgor, sehingga bakteri mengalami krenasi, dan akhirnya bakteri pun mati karena mengalami dehidrasi. Gula dapat mencapai kondisi hipertonik apabila konsentrasi gula mencapai 40% sampai 70%, sedangkan garam dapat mencapai kondisi hipertonik apabila konsentrasi garam mencapai 10% sampai 12%. Dalam praktikum ini, konsentrasi gula dan garam yang saya gunakan kurang lebih di atas 50%. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa permukaan yang basah pada tepung kanji di cup plastik berlabel B dan C merupakan air yang keluar dari bakteri karena proses tekanan osmotik yang saya jelaskan tadi. Demikian presentasi tentang praktikum saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi atau kegiatan praktikum yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.